Karena ini bahasa, ya kita pastikan bahwa kita sama-sama paham bahasa yang kita gunakan. Ini Pak De, untuk contohnya pada tidak tutur ketika saya menjanjikan pada seseorang misalkan. Oh, Yang cukup bermanfaat ya, mungkin Iya, bisa nanti iya. dipraktekkan ya. betul, betul, betul. Bagi diri saya sendiri, mungkin bagi pemirsa jangan sampai disalahgunakan ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Ngopi Ngobrol Peduli bersama saya Daan dan Pak Demino. Selamat sore Pak Demino. Sore. Bagaimana kabarnya? Baik, baik. Masih Alhamdulillah. semangat Pak De? Harus selalu Oke, semangat. Luar biasa. Iya. Pak De, ya, di video kemarin kita Iya. sempat membahas tentang tindak tutur ya. Hmm. Bisa direview kembali Pak De untuk yang kemarin. Oh, yang kemarin ya, bahwa tindak tutur itu kan omongan ya. Iya. Kan omongan itu punya tujuan. Dan ada 5 jenis kemarin, yaitu tindak tutur yang pertama adalah tindak tutur lugas. Kalau orang bahasa Inggris bilang asertif. Yang kedua, tindak tutur andal. Atau orang Inggris bilang komisif. Kemudian tindak tutur yang ketiga adalah berdampak. Ya, orang Inggris bilang direktif. Dampak yang besar ya ketika Ya. dituturkan ya. Betul. Oke. Yang keempat adalah tindak tutur Sakti. sakti. Ya, menarik Pak itu. Bilang A jadi A. Gitu. Yang terakhir tindak tutur harmoni. Tujuannya untuk menjaga hubungan baik. Dengan sesama ya. Nah, itu yang kemarin ada 5. Nah sekarang mungkin bisa dijelaskan Pak Dejan, karena saya juga baru dengar itu kalau setiap ujaran kita, tuturan kita itu kan yang dikatakan Pak De kemarin ada yang namanya quality control ya. Betul. Nah ini saya penasaran, saya belum pernah Iya. mendengar itu Pak De. Kok ada ya? Oh, ada quality controlnya ini. Omongan kok pakai quality control ya. Padahal kita ngomong tiap hari nggak mikir quality control gitu ya. Sehingga nanti misalkan tidak dipenuhi quality control tersebut, maka yang terjadi adalah dia tidak happy. Betul. Kalau terpenuhi maka happy. Iya. Nah, itu gimana? Penasaran saya. Oh iya. Jadi quality control kalau untuk produk itu kan ada poin-poin yang dicek. Oke. Jadi syarat-syaratnya. Nah, bahasa juga begitu. Ada 7 poin yang harus dicek. Kalau salah satu tidak dipenuhi, maka tindak tutur itu jadi cacat. Bikin orang tidak happy, bahkan sedih. Diharapkan tindak tutur yang berkualitas itu bikin orang happy, minimal bisa mengerti, memahami gitu. Poinnya ada 7. Yang pertama adalah sasaran atau tujuan tindak tutur itu. Jadi sebelum kita bicara tindak tutur kita itu masuk yang mana? Yang pertama tadi, Dari 5 ya. yang lugas tadi, atau yang andal, atau yang berdampak, atau yang sakti, atau untuk harmoni. Yang mana? Tujuan tindak tutur yang mana? Nah itu namanya sasaran. Poin pertama. Kalau poin kedua yaitu ukuran. Jadi ono sejo nggawa ukuran. Kalau kita punya tujuan selalu ada ukurannya. Jadi tidak hanya tujuan tapi juga ada ukurannya. Jadi kalau kita mau capai apa itu ingin baik, ya ukurannya seberapa baik kan gitu. Nah, poin ketiga adalah ada wahananya. Jadi kalau kita itu
bicara, ngomong, kita ngomong itu kan punya target. Kalau orang Jawa itu ono sejo kudu teko kan gitu ya. Setiap ada tujuan harus tercapai. Nah itu tujuannya wahananya adalah satu adalah alat komunikasinya. Karena ini bahasa ya kita pastikan bahwa kita sama-sama paham bahasa yang kita gunakan. Yang kedua adalah posisi Anda. Jadi kalau Anda contohnya tindak tutur berdampak memerintah ya, maka wahananya apa? Ya jabatan Anda. Kalau Anda tidak punya jabatan, Anda nggak bisa perintah orang. Gitu. Nah, kemudian itu wahananya. Setiap tindak tutur itu ada isinya. Isinya itu pesan spesifiknya. Jadi kalau dalam ilmu logika itu proposisinya. Proposisi itu siapa, ngapain, atau apa, bagaimana kan gitu ya. Jadi isi bahasa itu apa. Kemudian setelah isi, poin berikutnya adalah prasyarat. Jadi ya sarana. Jadi Anda pesannya itu agar dia mau memperbaiki kursi gitu ya. Nah itu apa prasyaratnya ya tempatnya harus sesuai, alatnya sudah siap, kemampuannya ada gitu. Nah itu prasyarat. Kemudian yang keenam adalah ketulusan. Jadi orang bicara itu harus tulus. Kalau nggak tulus pasti bikin nggak happy. Jadi kalau sayang ya bilang sayang gitu. Nah, itu tulus. Ketulusan pasti akan otomatis itu ya? Iya, akan terasa. Terus itu pun dengan pakai ukuran. Ya kita ngomong soal apa, nanti kamu tulus 100%, kamu lagi bicara dengan Anda lagi bargaining. Jadi lagi menawar sesuatu ya Anda tingkat ketulusannya ya rendah gitu. Sekarang itu tadi penjelasannya Pak Dea. Ya. Kalau misalkan di contoh realnya mungkin di salah satu tidak tutur, nah di tidak tutur apa namanya? Lugas. Lugas. Oh tidak tutur lugas ya. Ya. Tidak tutur lugas itu kan tujuannya kan apa itu omongannya itu harus sesuai dengan keadaan atau kehanan kan. Ada yang bilang adalah tindak tutur representatif ya. Artinya apa yang Anda omongkan itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya memang juga dicek lewat quality control. Ini Pak De, untuk contohnya pada tidak tutur ketika saya menjanjikan pada seseorang misalkan. Oh, maksudnya mau janji pada orang ya? Iya. Oke. Ya itu tindak tutur andal tadi ya. Andal. Tindak tutur andal itu tujuannya untuk menjanjikan sesuatu, salah satunya ya kepada seseorang. Iya. Jadi janji itu juga dicek. Jadi lewat 7 tadi. Jadi yang pertama sasarannya kan tujuannya kan berjanji ya. Jadi sasarannya itu kan janjinya janji apa kan gitu ya. Kan harus ada ukurannya. Contoh saya janji akan membelikan mobil kepada istri saya. Nah itu namanya tindak tutur andal yang memang digunakan untuk menjanjikan sesuatu kepada lawan bicara. Ya ini bisa dicek. Jadi sasarannya kan janji untuk melakukan sesuatu, ya kan? Ya kan? Janji ini kan kok membawa ukuran juga. Poin dicek yang kedua harus ada ukurannya kan. Jadi ukuran janji ini ya
janjinya apa kan begitu, harus jelas. Kemudian apa, ukuran komitmennya harus 100%. Kalau kurang dari 100% nggak bisa ya? Iya, kalau kurang dari 1% berarti janjinya nggak dipenuhi. Kamu janji, iya, saya menjanjikan mobil terus kemudian tidak berupa mobil kan ya sudah tidak terpenuhi, tidak komit ya. Iya, terus wahana, kalau wahananya, saya seperti apa ini? iya, wahana itu kan, wahana supaya tindak tutur ini efektif kan, pertama adalah kita mengerti bahasa. Jadi kalau kita berjanji dalam bahasa Indonesia, si pendengar juga harus bisa bahasa Indonesia supaya tidak ada salah paham. Syaratnya itu bahasanya sama. Yang kedua, wahananya harus ada. Anda menjanjikan sesuatu itu kan harus punya posisi yang memungkinkan Anda menjanjikan sesuatu, ya kan? Ya, kalau pada istri ya karena sebagai suami itu memang posisinya bisa memberikan janji kepada istri, dan saya kira itu janjinya. Lihat kondisi juga ya? Ya, lihat kondisinya, wahananya itu Anda memang memungkinkan untuk bisa beli mobil itu walaupun tidak sekarang. Ya. Selanjutnya tentang isi. Isinya ya tadi itu apa? Saya akan belikan kamu mobil. Kata kuncinya kan beli mobil, akan beli mobil. Nah, isinya di situ. Saya menjanjikan mobil. Ya, itu isinya. Kemudian poin berikutnya, syarat. Prasyarat. Ya, prasyaratnya. Prasyarat itu Anda punya kemampuan nggak untuk membeli mobil itu. Jadi prasyaratnya Anda punya kemampuan dan Anda punya komitmen, ada dua. Jadi kalau apa itu menjanjikan punya mobil artinya Anda untuk bisa beli mobil itu kan ada syaratnya. Anda harus punya uang kan, uang yang cukup untuk beli mobil itu. Lah kira-kira syarat itu ada pada Anda atau tidak? Walaupun sekarang mungkin uangnya tidak ada, tapi Anda mungkin ada syarat punya kemampuan untuk mendapatkan uang sebesar harga mobil itu. Tapi kalau Anda tidak punya syaratnya itu, tidak punya uangnya atau tidak punya kemampuan untuk memperoleh uang sebesar itu dalam waktu yang dijanjikan, sama saja bohong, dan ini bisa tindak tutur yang cacat, bikin istri tidak happy. Nah itu kemudian juga harus tulus, ya memang benar-benar janjeni gitu. Jadi kita harus benar-benar tulus ingin memberi. Kalau tulus pasti itu akan terjadi. Kalau Anda tidak tulus, ya bisa tidak terjadi. Cuma untuk ngakali istri aja. Nah, gitu. Dinding tadi kadang. Ya itu hanya pengen buat istrinya happy, berseri-seri. Nah, tapi itu dibohongi namanya. Ya sering ini apa? Iya, laki-laki itu sering bohong sama istri. Nanti tak belikan ini, nanti tak ajak ke sana, tapi tidak tulus. Ya, jadi ya apa? Karena tidak tulus bikin tidak happy. Dan ukuran ketulusannya ya benar-benar tulus. Akhirnya cacat dan akhirnya yang terjadi adalah omong kosong ya. Iya, kalau nggak tulus ya tingkat ketulusannya rendah ya omong kosong. Ya, saya kira begitu. Ilmu yang cukup bermanfaat ya, mungkin iya, bisa nanti dipraktekkan ya. Betul. Bagi diri saya sendiri, mungkin bagi pemirsa jangan sampai disalahgunakan ya ini.
Kalau itu salah gunakan bahaya itu Mas. Iya, itu karena itu dicek itu. Anda sendiri kadang-kadang tidak sadar ya. Anda membohongi teman Anda membohongi anak Anda membohongi istri saya sendiri, sering menjanjikan itu akan begini, akan begitu. Sementara syaratnya Anda tidak punya. Cukup. Iya. Mungkin cukup Pak. Terima kasih Pak atas ilmunya. Teman-teman semuanya, mungkin dari sini sampai di sini obrolan kami dan Pak Divino. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan komen, dan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya nanti Anda akan mendapatkan notifikasi dari channel kami dan tidak akan ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel Ngobrol Peduli. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngopi ngobrol peduli.